Kisaran tahun 2009, perkenalkan nama saya Bondan. Saat itu saya tinggal di Kebumen. Pada masa itu, di kampung kami bisa dikatakan sedang memasuki musim hajatan. Hampir setiap pekan ada saja undangan yang datang, baik pesta pernikahan, khitanan, maupun syukuran rumah. Ayah saya kala itu masih aktif bekerja sebagai pemain organ tunggal. Apabila ada hajatan, sejak pagi hingga sore hari, ayah biasanya sudah berada di panggung, mengiringi tamu dengan musik-musik sederhana. Ketika malam tiba, giliran pemain lain atau sebuah band yang mengambil alih acara. Karena itu, ayah hampir selalu pulang sebelum malam. Rutinitas tersebut telah saya saksikan sejak kecil, sehingga saya terbiasa melihat ayah berangkat dengan setelan rapi, sambil membawa keyboard kesayangan. Hari itu pun sama, ayah mendapat pekerjaan di sebuah kampung yang berjarak kurang lebih 5 hingga 6 km dari rumah kami. Sekilas jarak itu tidak jauh, tetapi orang-orang kampung paham bahwa jarak tersebut dapat terasa sangat panjang bila ditempuh melalui jalur tertentu. Ada 2 pilihan rute. Pertama, jalan besar melalui jalur raya. Aspalnya mulus, penerangannya cukup, dan kendaraan bisa dipacu lebih cepat, meskipun harus memutar lebih jauh. Kedua, jalur pintas. Jalan sempit, hanya selebar 2 lajur ban mobil, dengan rerumputan tumbuh di tengah. Jalur itu membelah persawahan dan kebun, lalu menanjak melalui tebing dengan jurang landai di sisi kanan. Pada siang hari saja suasananya terasa sepi, apalagi jika dilalui menjelang malam. Banyak orang percaya jalur itu angker. Ayah memahami betul jalur tersebut. Sebelum berangkat, beliau sempat berpesan kepada saya, nanti jangan menjemput terlalu malam. Kalau bisa, sebelum maghrib kamu sudah sampai. Jangan sampai kelewat malam. Saya mengangguk. Waktu itu saya berpikir jarak yang dekat tidak akan menjadi masalah. Namun, ucapan ayah membuat saya sedikit gelisah. Mengapa beliau begitu menekankan agar saya tidak terlambat? Mengapa nada suaranya terdengar seperti sebuah peringatan? Saya masih mengingat jelas suasana sore itu. Sekitar pukul 5 saya sudah bersiap-siap. Matahari memang masih tampak, tetapi sinarnya tidak lagi terang. Langit berubah menjadi jingga pucat. Udara kering khas musim kemarau membuat angin sore terasa menusuk kulit. Dari kejauhan, terdengar samar suara azan dari masjid kampung sebelah. Rumah-rumah di sekitar sudah mulai menyalakan lampu. Cahaya kekuningan dari bohlam kecil terlihat hangat, memantul di dinding bambu dan tembok sederhana. Bau masakan sore terbawa angin, bercampur dengan asap kayu bakar. Semua itu biasanya menghadirkan suasana yang tenang. Namun, entah mengapa, sore itu saya merasakan hal yang berbeda. Seolah ada tekanan yang tak dapat saya jelaskan. Saya menyalakan motor tua peninggalan ayah. Suara mesinnya khas motor 2 tak. Terdengar serak, mengeluarkan asap tipis dan berderak-derak. Motor itu memang sudah berumur sehingga saya tidak pernah memaksanya untuk melaju cepat. Yang penting bagi saya hanyalah sampai tujuan dengan selamat. Sebelum berangkat, saya sempat berpamitan kepada ibu yang sedang sibuk di dapur. Saya jemput, "Bapak dulu, Bu." Ibu menoleh sebentar, lalu mengangguk, "Hati-hati, jangan terburu-buru. Jalan itu sepi." Ucapan ibu seolah menguatkan pesan ayah sebelumnya. Jalur itu memang bukan jalur sembarangan. Orang kampung sering bercerita bahwa selepas maghrib lebih baik jalur tersebut dihindari. Ada yang mengaku pernah melihat bayangan di tebing. Ada pula yang mendengar suara-suara aneh dari arah jurang.
Saya tidak tahu pasti kebenarannya, tetapi sejak kecil saya tumbuh dengan cerita-cerita semacam itu. Saya duduk di atas motor, menarik napas panjang. Angin sore membuat bulu kuduk saya meremang. Entah karena hawa kemarau yang menusuk atau karena bayangan cerita-cerita lama yang kembali mengusik pikiran. Dalam hati saya berucap lirih, "Bismillah, semoga perjalanan ini lancar. Semoga ayah bisa segera saya jemput dengan selamat." Saya mulai menjalankan motor. Suara mesin itu meraung pelan, disertai kepulan asap tipis yang segera terbawa angin sore. Getaran motor tua itu terasa hingga ke telapak kaki saya. Saya sudah terbiasa dengan suaranya, serak, kasar, tetapi setia menemani perjalanan. Begitu keluar dari halaman rumah, saya melewati deretan kontrakan di sisi jalan. Bangunannya sederhana, berdinding campuran bata dan papan berjajar rapat. Beberapa penghuninya tampak di teras. Ada ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian sisa cucian sore, ada bapak-bapak yang duduk sambil menyeruput kopi dari gelas kaleng. Mereka melirik sebentar ketika saya lewat, lalu kembali sibuk dengan aktivitas masing-masing. Saya mengangguk sekilas, membalas sapaan diam itu. Semakin jauh meninggalkan rumah, suasana terasa semakin lengang. Jalan menurun melewati kebun kecil. Di sana ada pohon jati muda, pisang, dan beberapa perdu liar. Angin kemarau menyusup di antara pepohonan, membawa bau daun kering dan tanah yang berdebu. Udara sore itu tidak sejuk seperti biasanya, melainkan kering menusuk kulit. Di beberapa titik, dedaunan kering bergeser terbawa angin, menimbulkan suara gesekan halus di tanah. Tak lama kemudian, jalan terbuka menuju hamparan sawah luas. Pemandangan seketika lapang. Hanya petak-petak sawah mengering, tanggul tanah memanjang, dan saluran irigasi yang airnya tinggal sedikit. Jalan beton tipis yang saya lewati berada tepat di tengah, seperti garis lurus yang membelah lautan sawah. Di tempat terbuka itu, angin berhembus lebih kencang. Daun padi bergerak serempak, menunduk dalam satu gelombang panjang, lalu tegak kembali. Suara desirnya samar, bercampur dengan dengung mesin motor. Hanya ada saya seorang diri di jalan itu, seolah dunia lain sudah menutup pintunya. Saya menoleh ke langit. Warnanya berubah lebih cepat dari perkiraan. Matahari memang masih ada, tetapi sinarnya tidak lagi hangat. Cahaya jingganya sudah melemah, dan langit di atas kepala tampak kelabu tua. Saya sempat bergumam dalam hati, mengapa sore ini rasanya lebih cepat gelap? Padahal belum waktunya. Perasaan itu membuat dada saya berdesir. Saya menarik gas sedikit lebih dalam, mencoba mempercepat laju motor. Namun motor tua ini tidak bisa dipacu kencang. Selain karena usianya yang sudah uzur, jalan yang saya lewati pun penuh lubang dan retakan kecil. Jika saya tidak hati-hati, ban bisa terperosok sewaktu-waktu. Karena itu, saya memilih tetap berhati-hati. Kecepatan saya memang bertambah, tetapi tidak sampai membuat motor melaju kencang. Yang penting, perjalanan bisa terus maju. Saya sadar waktu semakin dekat dengan maghrib. Sementara jalur di depan bukan jalur yang menyenangkan untuk dilalui saat hari mulai gelap. Angin kemarau terus bertiup, meniup rambut saya dari sela helm. Bau asap knalpot motor bercampur dengan aroma debu sawah, menyesakkan dada. Di sisi jalan, parit kecil tampak berkilat samar, memantulkan cahaya sore yang hampir habis. Suara jangkrik dari pematang sawah mulai terdengar, satu-satu lalu bersahut-sahutan. Semakin lama, suasana makin terasa janggal. Jalanan yang seharusnya masih cukup terang kini seperti kehilangan warna. Bayangan pepohonan di kejauhan tampak lebih gelap dari seharusnya. Saya menelan ludah, merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan sore itu. Saya mencoba menghibur diri.
Mungkin hanya karena perasaan, mungkin aku terlalu terpengaruh ucapan bapak dan ibu. Namun, rasa tidak nyaman itu tetap menempel, seperti ada mata yang mengawasi dari jauh. Saya menarik napas panjang, lalu kembali fokus pada jalan di depan. Hamparan sawah segera berakhir. Di hadapan saya sudah menunggu deretan kebun yang tampak semakin rapat. Batang-batang pohon berjajar menutup cahaya yang tersisa. Begitu hamparan sawah berakhir, jalan yang saya lalui berubah drastis. Tidak lagi terbuka dan lapang, melainkan menanjak pelan menuju dinding batu besar. Disitulah kaki tebing menjulang, gelapnya mulai menelan cahaya sore yang tersisa. Jalan ini memang terkenal tidak bersahabat. Bentuknya hanya cor semen selebar ban mobil, 2 lajur tipis yang dipisahkan jalur rerumputan di tengah. Lebarnya kira-kira 40 cm per lajur, cukup untuk ban motor. Jika salah arah sedikit saja, ban bisa terperosok ke tanah atau melintir di sela rerumputan. Saya memilih lajur kiri yang menempel ke arah tebing. Secara logika, sisi kiri terasa lebih aman karena tidak langsung berbatasan dengan jurang. Tetapi bukan berarti bebas bahaya. Tebing itu keras, penuh bongkah batu yang menumpuk. Di beberapa titik terlihat bekas longsoran kecil. Tanah coklat tercampur kerikil berserakan di sisi jalan. Rumput liar tumbuh dari sela-sela batu, berayun pelan ditiup angin. Jurang di sebelah kanan tampak menganga. Memang tidak terlalu curam, tetapi dipenuhi semak lebat yang menutup pandangan. Entah apa yang tersembunyi di bawah sana. Saat menoleh sekilas, hanya terlihat kegelapan samar dengan bayangan pepohonan. Pikiranku sempat berkelana. Andai aku terjatuh, tubuh bisa saja langsung lenyap ditelan semak tanpa ada yang tahu. Saya kembali fokus ke jalan. Ban motor harus presisi menapak tepat di atas lajur. Stang saya genggam erat, telapak tangan mulai basah oleh keringat. Padahal udara kemarau sore itu kering menusuk. Keringat itu bukan karena panas, melainkan rasa cemas yang terus menghantui. Saya berusaha menenangkan diri dengan doa lirih dalam hati, Bismillah, tolong jangan ganggu. Saya hanya ingin menjemput ayah. Deru motor bercampur dengan desau angin. Anehnya, angin di jalur ini terasa berbeda. Tidak sekadar bertiup dari satu arah, melainkan seperti menghantam dari atas dan bawah sekaligus. Tubuh saya beberapa kali oleng, membuat saya harus cepat mengendalikan stang. Suara angin yang menampar telinga terdengar seperti siulan panjang, membuat bulu kuduk saya meremang. Di sisi jalan, saya melihat beberapa batang pisang muda. Pohonnya masih kecil, batangnya hijau pucat, tetapi daunnya lebar-lebar. Ketika angin bertiup kencang, daun-daun itu bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara gemerisik panjang. Dalam suasana sepi, suara itu terdengar aneh. Saya menelan ludah. Dada terasa kian berat. Tidak ada orang lain yang melintas. Tidak ada suara selain motor tua saya, angin, dan desiran dedaunan. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara azan. Suaranya tipis tertiup angin, entah dari masjid mana. Saya tahu betul, itu azan maghrib. Waktu yang sejak awal diingatkan ayah agar saya hindari kini tiba, tepat saat saya berada di ruas jalan yang paling sunyi dan paling wingit. Langit di atas sudah tidak jingga lagi. Warnanya berubah menjadi biru tua, hampir kelam. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu kembali fokus pada jalan sempit di depan. Dan saat itulah saya melihat sesuatu di depan. Dari balik kabut gelap yang mulai menutup jalan, tampak cahaya oranye berkelip-kelip. Semula saya kira lampu senter warga. Namun semakin dekat, cahaya itu ternyata berasal dari obor. Saya menahan napas. Jantung saya berdegup lebih cepat.
Obor yang bergoyang itu ternyata dibawa oleh barisan orang. Mereka berjalan beriringan, rapi, seragam, langkah kaki mereka menghentak dengan ritme yang sama. Semakin dekat, semakin jelas wujudnya. Saya membelalak, rombongan itu bukan sekadar orang lewat. Mereka adalah pengusung jenazah. Di tengah barisan, terangkat tinggi sebuah keranda. Kain penutupnya hitam polos. Tidak ada hiasan bunga, tidak ada tulisan doa, tidak ada tanda apapun. Hanya hitam legam, pekat, dan menekan. Saya refleks menepi. Motor saya hentikan di sisi jalan tepat menempel ke arah tebing. Bahkan, saya turun dan setengah jongkok di samping motor. Bukan hanya untuk memberi jalan, tetapi juga karena lutut saya mendadak lemas. Logika saya langsung menolak pemandangan itu. Bagaimana mungkin ada orang memakamkan jenazah pada waktu seperti ini? Maghrib baru saja berkumandang. Seharusnya orang-orang masih berada di musola melaksanakan salat. Bukankah pemakaman selalu dilakukan sebelum sore benar-benar habis? Kenapa ini justru terjadi di jalan sempit, di jam yang tidak wajar? Namun, rombongan itu tetap melangkah. Suara kaki mereka semakin jelas. Langkah-langkah berat, seragam, setiap hentakan menghasilkan gema aneh di antara tebing dan jurang. Bersamaan dengan itu, dari keranda yang mereka usung, tercium wangi menyengat. Bukan anyir, bukan pula bau busuk, melainkan semacam wangi dupa bercampur kemenyan, pekat, dan menusuk hidung. Saya memeluk tubuh sendiri, menundukkan kepala. Dari celah pandangan, saya bisa melihat wajah-wajah orang yang berjalan. Sebagian hanya menatap lurus ke depan, kosong tanpa ekspresi. Namun beberapa di antara mereka, terutama yang berjalan di barisan belakang, perlahan menoleh ke arah saya. Saya merinding. Wajah mereka samar dalam cahaya obor. Saya tidak bisa memastikan apakah mereka benar-benar memiliki mata. Beberapa tampak hitam berlubang, beberapa lain sekilas seperti kosong. Remang cahaya membuatnya sulit dibedakan, tetapi justru karena itulah rasa takut saya semakin menjadi. Keranda hitam itu akhirnya tepat melintas di depan saya. Kain penutupnya bergesekan dengan obor yang terayun, menimbulkan suara halus. Saya menunduk lebih dalam, tak berani mengangkat kepala. Dalam hati, saya hanya bisa mengulang doa pendek, berharap barisan itu segera berlalu. Langkah-langkah berat itu terus berjalan. Suaranya perlahan menjauh, semakin redup, sampai akhirnya hanya terdengar samar di tikungan jalan. Saya sempat mengangkat kepala pelan. Rombongan panjang itu terlihat menghilang di kegelapan, seolah ditelan tebing. Namun saya terkejut ketika melihat ada satu sosok tertinggal. Seorang lelaki muda dengan sarung digulung tinggi hingga lutut. Ia berjalan terburu-buru seperti mengejar rombongan di depannya. Namun matanya entah bagaimana terarah lurus kepada saya. Pandangan itu tajam dan menusuk. Saya tercekat. Lutut saya ingin lari, tetapi tubuh saya kaku. Hanya suara motor yang masih meraung pelan menjadi satu-satunya pengingat bahwa saya masih ada di dunia nyata. Saya buru-buru meraih helm yang sempat saya lepas, mengenakannya dengan tangan gemetar. Saya pun melanjutkan perjalanan dengan gemetar. Motor tua saya meraung pelan, asapnya membubung tipis di belakang. Jalan di tebing sudah saya lewati, tetapi perasaan tidak enak itu belum juga hilang. Keringat dingin masih membasahi telapak tangan, meski angin kemarau bertiup kering menusuk kulit. Beberapa menit kemudian, jalan menurun sedikit. Dari kejauhan, saya melihat titik-titik cahaya lampu bohlam berwarna kuning. Rasanya lega karena berarti saya sudah mendekati permukiman. Kampung kecil itu tampak tenang.
dengan deretan rumah sederhana dan satu musola kecil di tepi jalan. Lampu di serambi musola memancarkan cahaya kekuningan yang lembut, memberi kontras dengan gelapnya kebun di sekitar. Saya menghentikan motor tepat di depan musola. Mesin tetap menyala, suaranya berderak pelan, mengisi kesunyian. Asap knalpot mengambang rendah, tertiup angin, bercampur dengan bau tanah basah dan dedaunan kering. Dari dalam musola terdengar suara orang mengaji, lalu berhenti. Tidak lama pintu musola berderit. Beberapa bapak keluar baru selesai salat maghrib. Mereka mengenakan sarung, ada yang masih membawa sajadah kecil di tangan. Suara sandal mereka menapak di lantai, terdengar jelas di telinga saya yang masih tegang. Salah seorang bapak menoleh, melihat saya yang berhenti dengan motor menyala di depan musola. Ia berjalan mendekat, wajahnya berkerut heran dan bertanya, "Kenapa berhenti di sini, Mas? Memang Masnya mau kemana?" Saya berusaha bicara, tapi suara saya serak. "Saya mau jemput ayah di tempat hajatan, Pak. Tapi tadi saya lihat rombongan pengusung jenazah di jalan tebing sana, Pak." Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang menunjukkan keterkejutan berlebihan. Wajah mereka datar, hanya sedikit mengangguk tipis. Seorang bapak lain, tubuhnya agak gemuk dengan peci hitam di kepala, menatap saya sebentar. Nada suaranya tenang tapi tegas. "Kalau nanti sudah sampai tempat hajatan langsung mandi, Mas. Mandi besar, jangan ditunda." Saya terdiam. Kata-kata itu terlalu singkat, tapi menancap dalam. Mandi besar, istilah yang biasa digunakan untuk mandi menyucikan seluruh tubuh. Kenapa saya harus melakukannya? Apakah karena saya baru saja bersinggungan dengan sesuatu yang tidak wajar? Saya ingin bertanya lebih jauh, tetapi bapak itu sudah mengibaskan tangan, seakan menyuruh saya cepat melanjutkan perjalanan. Yang lain hanya berdiri diam, menatap saya tanpa ekspresi. Tatapan mereka tidak marah, tidak panik, hanya seperti orang-orang yang sudah paham sesuatu, tetapi memilih untuk tidak membicarakannya panjang lebar. Saya pun mengangguk pelan. Suara motor tua saya masih meraung, berderak-derak, menambah aneh suasana di depan musola itu. Asap tipis dari knalpot mengepul di antara kami, bercampur dengan aroma minyak tanah dari lampu minyak kecil di serambi. Saya menarik gas perlahan, meninggalkan kampung kecil itu. Dalam hati saya berusaha menenangkan diri. Mungkin sudah selesai. Mungkin hanya sampai di tebing tadi. Tidak lama setelah meninggalkan kampung kecil itu, saya tiba di lokasi hajatan. Rumahnya besar, halaman luas, dengan lampu-lampu bohlam berwarna kuning dan putih bergelantungan di sepanjang pagar bambu. Suara riuh tamu bercampur dengan denting gelas dan aroma masakan dari dapur. Di sisi rumah, panggung kecil masih berdiri. Peralatan musik tersusun seadanya. Drum, gitar, dan kursi panjang. Saya berhenti di halaman. Motor tua saya bergetar. Asap tipisnya mengepul di antara keramaian. Beberapa orang menoleh, mungkin heran melihat saya datang dengan wajah pucat dan napas masih memburu. Di serambi rumah, saya melihat ayah sedang duduk bersama beberapa rekan musisi. Saya segera menghampiri dan berkata cepat, "Aku mau numpang mandi sebentar, Pak." Ayah sempat mengernyit. "Bukannya kamu dari rumah?" Belum sempat saya menjawab, seorang bapak dari keluarga yang punya hajatan mendengar. Ia mendekat, menepuk bahu saya, lalu berujar, "Kalau begitu mandi dulu, Mas. Di belakang ada kamar mandi. Pakai saja air sumurnya. Segarkan badan dulu sebelum pulang." Saya terdiam. Kata-katanya persis seperti pesan bapak-bapak di kampung tadi. Mandi, mandi besar. Seakan tahu ada sesuatu yang menempel pada saya. Tanpa banyak tanya,
Saya mengikuti petunjuk mereka. Kamar mandi di belakang rumah sederhana. Dindingnya bata tanpa plester, pintunya papan kayu, dan di dalamnya ada bak besar berisi air sumur. Saya menceburkan gayung pertama. Airnya dingin menusuk, membuat saya tersentak. Saya siram kepala, wajah, lalu seluruh tubuh. Setiap guyuran terasa seperti menghapus lapisan tebal yang melekat di kulit. Bulu kuduk saya sempat meremang, tetapi perlahan reda. Setelah 5-10 menit, badan saya terasa lebih ringan. Seolah ada beban yang lepas bersama dinginnya air. Selesai mandi, saya kembali ke ruang tamu. Rambut masih basah, baju menempel dingin di punggung. Saya menceritakan singkat apa yang saya lihat di jalan. Mereka mendengarkan dengan serius, tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang meremehkan. Beberapa hanya saling pandang, ada pula yang mengangguk pelan. Ayah menatap saya lama, lalu menghela napas dan berkata, "Kalau begitu, sebentar lagi kita pulang." Kami pun bersiap. Keyboard ayah diletakkan di depan motor, melintang di atas stang, sedangkan ayah duduk di boncengan belakang. Malam sudah lewat Isya. Udara kemarau mulai menusuk, tapi rasa lega setelah mandi membuat tubuh saya sedikit lebih tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Begitu motor mulai melaju meninggalkan halaman hajatan, ayah bersuara dengan nada iseng, "Tadi kamu bilang lihat rombongan pengusung jenazah. Bapak jadi penasaran. Kalau bisa Bapak juga mau lihat." Saya menoleh sekilas. Wajah saya menegang dan berucap, "Jangan dibicarakan di jalan, Pak. Tolong jangan dibahas." Ayah hanya terkekeh pelan. Saya kembali fokus menatap jalan yang mulai gelap di depan. Lampu jauh motor menembus kegelapan, menyorot lurus ke arah batang pohon pisang yang baru ditanam di pinggir jalan. Ayah duduk di belakang, diam, hanya sesekali menyesuaikan duduknya agar tidak mengganggu keseimbangan motor. Keyboard besar yang melintang di stang menambah berat, membuat saya harus ekstra hati-hati menjaga laju. Suara mesin motor meraung, bercampur dengan desir angin malam yang mulai dingin menusuk tengkuk. Lalu, di antara batang pisang yang masih muda, sorot lampu jauh menangkap sesuatu. Saya langsung tercekat. Di samping batang pisang kecil berdiri sosok putih. Diam, tegak, tidak bergerak sama sekali. Kain putih membungkus tubuh dari kepala sampai kaki, kusut di beberapa bagian, menempel rapat tanpa hiasan. Wajahnya hanya sekilas terlihat karena saya tak berani menatap lama. Hitam dan kabur. Tidak jelas mana mata, mana hidung, mana mulut. Hanya kegelapan yang menempel di wajah itu. Saya refleks memalingkan pandangan. Hanya sepersekian detik saya melihat, tapi cukup. Cukup untuk merekam bentuknya ke dalam kepala. Cukup untuk membuat dada saya berat, napas pendek, dan pikiran mendadak kosong. Kenapa harus melihat? Batin saya berteriak. Andai tadi tidak menoleh, mungkin aku bisa pura-pura tidak tahu. Namun, sekali lihat saja sudah cukup membuat tubuh saya gemetar. Ayah rupanya juga melihat. Tapi bukannya diam atau kaget, beliau justru tertawa kecil. Suaranya terdengar jelas di telinga saya. Padahal saya sedang berusaha mati-matian menenangkan diri. Nada suaranya seperti orang sedang bercanda. "Itu pocongnya, sini anakku mau kenalan." Saya hampir menghentikan motor mendadak. Darah saya naik ke kepala, lalu dengan cepat menyahut, "Jangan bercanda begitu, Pak. Mau saya lempar Bapak ke bawah jurang sekalian." Ayah malah terkekeh lebih keras. Saya menggertakkan gigi, tangan saya kaku di stang, lutut lemas. Pandangan mulai berkunang-kunang, rasanya kepala saya ringan, seperti akan pingsan kapan saja. Dalam hati saya hanya bisa berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh. Jangan sampai aku lepas kendali. Kasihan ayah kalau sampai ikut terhempas." Motor terus melaju.
Meninggalkan batang pisang itu, suara tawa ayah perlahan mereda. Tidak ada lagi nada menggoda. Hanya bunyi mesin motor yang meraung berat. Saya sempat berpikir, mungkin ayah sudah bosan bercanda. Namun kemudian saya sadar nada suaranya berubah. Tidak lagi terdengar iseng, melainkan lebih rendah, pelan, seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Ayah mendekatkan mulutnya ke telinga saya, lalu berbisik lirih, pocongnya ngikutin. Tubuh saya langsung dingin, punggung saya seperti disiram air es. Saya tidak berani menoleh. Bayangan putih tadi seolah masih ada, menempel di belakang motor, mengikuti kemanapun saya pergi. Saya refleks menarik gas lebih dalam. Motor meraung lebih keras, melaju sedikit lebih cepat, tapi jalan kampung tidak memungkinkan untuk benar-benar ngebut. Jalan sempit, berlubang, penuh tikungan. Saya hanya bisa memacu motor sekuat mungkin tanpa kehilangan kendali. Saya tahu rumah tinggal sekitar 1 kilometer lagi, tapi rasanya jarak itu seperti panjang berkali-kali lipat. Angin malam bertiup kering menusuk dari celah helm. Nafas saya terpantul di kaca, membuat pengap dan berembun tipis. Punggung saya dingin, tengkuk terasa berat. Di belakang, ayah masih duduk diam. Tidak ada lagi canda. Hanya hening yang menekan. Ketika motor berbelok di sebuah tikungan kebun, lampu jauh menyorot sesuatu. Jantung saya hampir berhenti. Di depan, berdiri rombongan pengusung jenazah yang tadi saya lihat di tebing. Mereka berbaris rapat, membawa keranda hitam yang sama, obor yang sama, langkah kaki yang sama. Tapi kali ini mereka berhenti. Punggung mereka menghadap ke arah kami. Tidak ada satupun yang menoleh. Mereka semua diam, membeku, seolah menunggu. Saya menelan ludah, tidak berani bicara. Saya hanya menahan stang erat-erat, memperlambat motor, lalu melipir pelan-pelan melewati sisi jalan. Nafas saya tersengal, perut terasa mual. Ayah di belakang pun ikut diam. Kami berdua seperti sepakat tak mengeluarkan suara. Lampu motor menabrak punggung-punggung itu, membuat bayangan panjang jatuh ke arah jurang. Sesaat, suara kain bergesek kembali terdengar, halus, pelan, membuat bulu kuduk saya menegang. Begitu motor melewati mereka, saya baru sadar. Tidak ada satupun wajah yang menoleh. Semua tetap memunggungi, menatap lurus ke arah kebun di seberang. Saya tidak berani menengok ke belakang. Beberapa menit berlalu setelah kami melewati rombongan itu. Jalan semakin sunyi. Hanya ada suara jangkrik dari semak. Ayah baru membuka suara pelan, seakan tidak ingin terdengar jelas. Suaranya berat. Di kananmu ada bayangan putih. Saya langsung tercekat, spontan ingin menoleh, tapi sadar motor saya tidak punya spion kanan. Yang tersisa hanya spion kiri. Saya tidak bisa memastikan apapun di sisi kanan. Yang ada hanya kegelapan pekat di sudut mata. Saya menahan napas. Keringat dingin mengalir dari pelipis. Motor terus saya jalankan, setengah memaksa. Rumah sebenarnya tinggal sekitar 1 kilometer. Tapi perjalanan terasa sangat panjang. Setiap meter seakan memakan waktu menit. Jalan tidak pernah habis. Tikungan terus muncul dan jurang di kanan terasa semakin dekat. Setengah perjalanan lagi, sekitar 500 meter sebelum sampai rumah, saya memberanikan diri bertanya. Suara saya lirih, hampir tidak terdengar di dalam helm. Sosok itu masih ngikut nggak, Pak? Ada jeda sejenak. Ayah baru menjawab dengan suara pelan, hampir seperti menghela napas. Sudah aman sekarang. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar aman atau hanya untuk menenangkan saya. Tapi kata-kata itu cukup membuat saya sedikit lega. Saya menghela napas panjang, mencoba percaya. Lampu motor menyorot ke depan. Dari jauh, bayangan rumah-rumah mulai terlihat.
Lega sedikit, tapi hati saya masih berdebar kencang. Kami pun akhirnya sampai di rumah. Motor tua itu saya parkir di halaman. Suara mesinnya masih meraung sebentar sebelum saya matikan. Ayah turun dengan wajah letih, sementara saya masih belum bisa bernapas lega. Dada terasa sesak, kepala berat, meski langkah sudah menapak lantai rumah sendiri. Ibu menyambut kami di ruang tamu. "Kok lama sekali?" tanyanya. Saya hanya tersenyum kaku, lalu bersama ayah duduk sebentar untuk makan malam. Sepiring nasi dan sayur sederhana sudah disiapkan. Kami makan dalam diam. Ayah mencoba mencairkan suasana dengan sedikit gurauan, tapi tatapan matanya tetap berbeda. Saya tahu beliau juga menyimpan rasa tidak enak. Selesai makan, ayah dan ibu masuk kamar. Saya memilih rebahan di ruang depan. Pikir saya, berada di ruang tamu lebih menenangkan. Namun malam itu aneh. Biasanya musim kemarau membawa udara dingin yang kering, membuat tubuh cepat meringkuk. Tapi entah kenapa, udara di dalam rumah justru gerah. Saya membuka jendela, tapi angin tidak masuk. Tubuh berkeringat, punggung lengket, dan rasa panas itu membuat saya susah tidur. Saya berguling ke kanan kiri, mencoba menutup mata, tapi perasaan gelisah terus menghantui. Hingga sekitar pukul 9 malam, telinga saya menangkap sesuatu. Langkah-langkah itu ritmis, berat, sama persis dengan suara rombongan pengusung jenazah di jalan tebing tadi. Saya langsung duduk, bulu kuduk berdiri, nafas tercekat. Saya segera mengetuk pintu kamar ayah. Pintu kamar terbuka cepat. Ayah keluar, wajahnya serius. Saya menelan ludah dengar suara langkah. "Enggak, Pak." Belum sempat ayah menjawab, suara itu semakin jelas. Dari arah jalan depan rumah terdengar hentakan kaki seragam dan ramai. Ibu keluar dari kamar, wajah bingung, lalu berkata, "Siapa yang meninggal malam-malam begini? Kok ada arak-arakan?" Ayah langsung memberi isyarat dengan tangan untuk mematikan lampu. Saya cepat-cepat mematikan lampu ruang tamu. Rumah mendadak gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu kamar dalam. Kami bertiga berdiri di balik tirai, mengintip pelan. Dari selak kain tipis terlihat jelas. Rombongan itu lewat di depan rumah. Puluhan orang berjalan serempak, membawa keranda hitam yang sama. Obor berkelip di tangan mereka. Bayangan obor membuat sosok-sosok itu tampak lebih tinggi dari seharusnya. Wajah-wajah mereka samar, kosong, sebagian hitam tak terbaca. Suara kain kembali terdengar, bergesekan dengan tanah. Langkah kaki mereka menimbulkan dentuman pelan di telinga. Kami hanya bisa menahan napas. Tidak ada seorang pun dari rombongan itu yang menoleh. Tidak ada suara selain langkah dan gesekan kain. Mereka lewat begitu saja, tenang, seperti benar-benar sedang mengantar jenazah. Ibu menggenggam lengan ayah, suaranya bergetar. "Siapa yang meninggal, Pak? Kok nggak ada kabar?" Ayah tidak menjawab seketika. Matanya tetap menatap keluar, mengikuti rombongan itu sampai hilang di ujung jalan. Barulah ia berucap datar, "Bukan orang sini." Ibu menoleh dan bingung, lalu berujar, "Kalau bukan orang sini, terus siapa, Pak?" Ayah menutup percakapan itu dengan kalimat pendek. Suaranya pelan tapi tegas, "Itu setan, sebaiknya kita masuk saja." Kami bertiga menarik napas panjang, lalu masuk ke dalam. Pintu rumah ditutup rapat. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Dan di sanalah saya mengerti. Yang sampai ke rumah bukan pocong yang berdiri di batang pisang tadi. Bukan pula sosok putih yang menempel di belakang motor. Yang mengikuti kami pulang adalah rombongan pengantar jenazah itu. Sejak malam itu,
Setiap kali saya mendengar langkah ritmis dari jauh, entah di jalan atau di kampung, tubuh saya otomatis merapat ke tirai. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.